Ya lo nggak tahu. Laki lo suruh keluar ke sini urusan sama gue. Buruan. Suami saya nggak mungkin kayak gitu kok. Kamu katanya. Bisa. Kamu ngapain sih? Pakai tanya lagi. Aku hamil anak kamu, Mas. Pak, tolong. Apa-apaan kalian berdua di sini, ha? Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, Tawakal kali ini kita akan mendengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jia. Langsung saja saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik aja. Dan juga narasumber kita, Ibu Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Angel. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Langsung saja Ibu Rahmat ceritakan kisahnya dan sampaikan kepada pemirsa dan juga kita di sini ya. Silakan. Jadi begini Pak Ustadz, Iya. saya datang ke sini karena saya bingung dengan status saya. Iya. Saya pengen cerai sama suami saya, tapi suami saya nggak mau menceraikan saya. Suami saya itu penipu ulung. Penipu bagaimana maksudnya? Awalnya saya kenal sama suami saya nggak begitu dekat sih kenal, tapi saya tergila-gila sama suami saya. Saya pengen nikah sama suami saya. Waktu itu kebetulan saya janda, suami saya udah meninggal dan keluarga saya nggak ada yang nyuruh. Tapi saya benar-benar nekat saya mau nikah sama suami saya. Iya, keluarga saya menyuruh saya bikin surat perjanjian pranikah, tapi saya abaikan. Setelah saya menikah sama suami saya diporotin uang saya. Setelah menikah, suami punya pekerjaan? Tidak punya? Iya, suami saya tinggal di rumah saya setelah menikah. Suami saya tinggal di rumah saya sama keluarganya juga tinggal di rumah saya. Tapi mereka semena-mena di rumah saya. Kalau saya tegur, suami saya ikut marah. Apa Ustadz, apakah dalam Islam perjanjian pranikah itu apakah diperbolehkan? Saya juga pengen tahu nih Pak Ustadz. Ya. Memang di dalam kalau kita buka, tidak ada petunjuk yang mensyaratkan adanya perjanjian pranikah. Tetapi kalau ada pasangan, calon pasangan suami istri, kemudian membuat semacam agreement, kesepakatan bersama, saya kira itu tidak ada larangan. Yang intinya adalah, kenapa itu dibuat? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan di masing-masing pihak. Apalagi yang dijelaskan oleh Mbak Rahma, Mama Baran tadi sudah janda, kemudian punya anak, kemudian tentu kan ada beberapa hal yang memang harus mestinya dijaga. Terutama yang paling pokok itu adalah harta peninggalan dari almarhum suaminya untuk anak-anaknya. Inilah makanya Al-Quran berikan perhatian serius terhadap harta anak yatim. Dan siapa yang mengelola? Yang mengelolanya adalah ibunya. Bahkan Al-Quran saja memberikan teguran kepada ibu dari yang memelihara anak yatim tadi agar menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami almarhum suaminya kepada anak-anaknya tadi itu. Apalagi kemudian Mbak Rahma menikah dengan orang lain dan kelak kemudian menjadi suami dan tinggal di rumahnya, maka jangan sampai ada kedoliman. Kedoliman bentuknya apa? Yaitu memakan harta benda dari peninggalan yang seharusnya menjadi hak anak yatim tadi itu.
Makanya Al-Quran menjelaskan secara tegas, wala ta'kulu amwal yatama dzulman. Janganlah wahai kalian semua memakan harta benda anak yatim dengan cara yang zalim. Dan bahkan di dalam hadis Nabi, anak yatim ini punya privilege di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memberi perhatian pada anak yatim itu mendapatkan privilege khusus juga di hadapan Allah, sehingga Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakadza. Nanti aku bersama anak yatim yang kupelihara dan orang kafil yang memelihara anak yatim, maka kata Nabi nanti akan jejer bersamaku pada yaumil kiamat nanti. Itu maknanya adalah orang yang memuliakan anak yatim, yang menjaga anak yatim, maka Allah akan berikan penghormatan pada dia. Sebaliknya, orang yang menelantarkan, apalagi yang dijelaskan oleh Mbak Rahma tadi, Mbak Angel, sampai kemudian mohon maaf dalam tanda petik memeloroti tadi, tentu ini bukan tipikal suami yang baik. Job suami itu adalah bertanggung jawab, apalagi membawa anak yatim, maka tidak sepatasnya dan sepatutnya melakukan cara-cara semacam itu. Jadi kemudian kembali kalau misalkan sebelum pernikahan kemudian dibuat semacam perjanjian bila ini dan seterusnya, saya kira itu tidak benda persoalan sepanjang tidak ada hukum Islam yang dilanggar. Ustadz, ini juga menarik nih. Tadi cerita Mbak Rahma ya, bahwa dari keluarga suami, mertua dan juga keluarganya juga morotin Mbak Rahma gitu ya. Jika mertua dan keluarga suami seperti itu, hukumnya apa Pak Ustadz? Ya. Jadi begini Mbak Angel, harus diawali begini, pernikahan itu adalah bukan hanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan, tetapi menikahkan dua keluarga, keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Yang kedua yang harus dibangun adalah kesepahaman dan kesepakatan. Misalkan begini, saya akan menikahimu wahai Adinda, tapi kau izinkan aku punya ibu yang tidak mungkin ibu saya pisah dengan diriku. Maka kau izinkan ibu tinggal bersamaku. Maka hal yang semacam ini istri tadi tidak boleh menghalangi. Karena kata Nabi, laki-laki itu ada 4 kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban pada istrinya, kewajiban kepada ibundanya, kewajiban kepada saudara perempuannya, kewajiban kepada ponakan laki-laki perempuannya. Maknanya apa dalam konteks kewajiban? Ada 2 hal. Kewajiban memberikan perhatian menyangkut keamanan spiritual dan moralitas mereka, itu menjadi tanggung jawab. Tapi yang berkaitan dengan penghidupan, maka ibundanya adalah menjadi tanggung jawab. Tetapi yang tidak bolehkan adalah kemudian sekeluarganya dibawa semuanya, kemudian mohon maaf, pihak suami tidak menunjukkan semangat bekerja sebagai suami yang tinggi, tapi justru memanfaatkan potensi istrinya, kemudian diambil penghasilannya, kemudian dikasih. Nah, ini yang saya kira dalam konteks agama tidak diizinkan. Jadi ketaatan suami pada istri itu membawa konsekuensi kewajiban seorang suami untuk bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Bu Rahma, kalau boleh tahu apa aja yang diambil oleh suami dan juga mertua dan juga keluarga dari suami? Kalau mertua enggak sih ya ngambil, tapi mertua keluarga tinggal di rumah. Secara tidak langsung. Iya, tapi semena-mena gitu. Malah mereka yang atur-atur saya. Jadi saya tegur, suami saya marah gitu Pak Ustadz. Saya tahu suami saya banyak hutang, tapi saya nggak tahu hutang itu untuk apa. Pernah suatu hari ada orang datang ke rumah itu ya nagih utang. Ternyata suami saya bisnis mobil, terus dan bawa kabur uang bisnisnya sama temennya. Nah terus orang itu marah-marah Pak Ustadz ke rumah. Ya daripada saya ribut, saya kasihkan aja mobil sama uang 300 juta saya kasih. Bu Rahma menggantikan hutang suami itu? Iya betul. Hermanto! Keluar! Hei, laki lo mana si Hermanto? Suruh keluar! Ada apa ya Pak? Kok teriak-teriak gini sih? Lo mau tahu laki lo punya utang sama gue 300 juta lebih. Saya nggak punya kesalahan apa-apa Pak. Ya lo nggak tahu. Laki lo aja suruh keluar ke sini urusan sama gue. Buruan! Jangan apa-apain suami saya Nah, Pak. ini lo. Ya udah bentar. Saya punya uang cash segini aja Pak. Ini kunci mobil kalau misalnya kurang. Tapi suami saya jangan diapa-apain. Ingat ya, kalau sampai ini uang masih kurang, gua akan balik sama teman-teman gua sini lagi. Gua cari lo berdua. Iya, saya janji. Ayo cabut. Bayar tak lo. Saya bisa merasakan apa yang Ibu Rahma rasakan gitu ya. Bahkan belum lama ini kan suami saya juga minta surat rumah saya digadein. Digadai.
Iya. Ibu berikan. Iya, karena banyak hutangnya daripada saya dikejar-kejar. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ibu berikan. Iya. Ibu Rama sadar nggak apa yang Ibu Rama lakukan ini terhadap suami dan keluarga suami? Intinya saya pengen damai gitu aja. Saya males ribut-ribut. Saya males ada keributan. Ada sesuatu yang Bu Rama rasakan nggak selama ini, misalnya kok saya nurut gitu? Kalau jujur, kalau saya pada saat itu memang saya alami adalah ya saya jujur, saya sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi diri saya gitu, sehingga saya nurut, sehingga saya mengikuti apa kata mereka. Apa Bu Rama juga mengalami seperti itu? Iya, mungkin sama ya seperti Mbak Angel. Kalau kita saat dibutakan, kita nggak ingat itu ya Mbak ya. Tapi kalau untuk sekarang, iya saya sadar banget. Keluarga Mbak Rama bagaimana? Mengetahui semuanya? Keluarga saya akhirnya bawa orang pintar, mendatangkan orang pintar ke rumah. Awalnya saya menolak, saya marah. Tapi saya dipaksa. Saya waktu itu dipijit sama orang pintar. Terus saya kayak muntah gitu Pak Ustadz. Keluar apa ya, kayak saya kurang jelas ya karena saya Ada pikir kayak sesuatu. ya ada sesuatu gitu hitam gitu. Keren sih, udah ke rumah saya bawa orang pintar. Orang saya nggak kenapa juga. Ibu bawa orang pintar di sini buat kamu. Ibu tuh curiga, kamu apa-apa nurut aja sama suami kamu. Ya iyalah Bu, saya nurut sama dia. Ya kan dia suami saya juga sayang dan cinta sama dia kok. Tapi beda, Rama. Ini beda, kamu kayak diguna-guna, ya Pak? Iya, Rahma, sebaiknya kamu diperiksakan aja dulu. Biar nanti ketahuan. Apa yang mau diperiksa sih Pak? Orang saya nggak kenapa juga. Ayo Pak, periksa Pak. Iya, Rahma. Barangkali kamu benar diguna-guna sama suami kamu. Bener kata bude kamu. Apaan sih? Pak. ih, Pak, biar saya pegangin, Pak. saya nggak kenapa-napa. Saya nggak kenapa-napa Pak. Dilepasin. Pak, pegang, Pak. Pegang, Pak. Astagfirullahaladzim. Parah nih, Pak. Ustadz, bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau misalkan ada seseorang seperti yang dialami Bu Rahma, dia merasa seperti ada kayak gangguan yang di luar nalar, dan tiba-tiba ketika didatangkan orang pintar itu terjadi seperti itu. Apakah di Islam itu sebenarnya boleh ketika kita merasa tidak ada sesuatu yang mengganjal, kita mendatangkan orang pintar, misalnya selain bicara selain Pak Ustadz gitu, Iya. gitu komentar yang beragama. Ya, gini Mas Mario, ada hal yang dijelaskan oleh Mbak Rahma yang mungkin ada kekuatan lain yang kemudian nanti mengatur kita. Sebenarnya nggak ada istilah orang pintar, tapi mungkin meminta tolong pada orang-orang soleh yang mungkin dia dengan doanya dan seterusnya. Memang dalam kehidupan sehari-hari Mas Mario, pasti karena di selain kita ada makhluk lain. Ada jin, ada setan, dan ini adalah luas visufi sudurinan, akan menggoda mana manusia. Kapan digoda? Ketika iman sudah lemah, maka ini pintu masuk yang akan memudahkan pada dia. Makanya Nabi memberikan bimbingan ketika orang dalam keadaan ragu, ketika orang dalam keadaan menghadapi kebimbingan seperti ini, maka Nabi kan bimbing. Allahumma inni a'udzubika bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung darimu denganmu, dengan kalimat sempurnamu dari bisikan-bisikan jahat yang engkau ciptakan. Artinya apa? Ini adalah bagian dari ini. Yang kedua ada surat Qul Al-Falaq, itu adalah dibaca dalam rangka ini. Inilah makanya ada namanya ada sihir, ada perdukunan dan lain-lainnya bisa saja yang kemudian terjadi setelah diruqyah kemudian nanti muncul tadi itu, dan kemudian mungkin pengaruhnya bisa hilang. Sangat mungkin ada orang-orang buruk yang berniat jahat menggunakan kekuatan yang lain. Ada hadis Nabi yang memberikan petunjuk pada kita. Kalau yang tidak dibolehkan itu mendatangi seorang dukun. Kalau kita mendatangi seorang dukun, apa itu dukun? Jadi di Al-Quran itu ada di istilah menurut Ibnu Taimiyah itu menjelaskan ada namanya al-a'raf, itu adalah orang peramal. Jadi ada orang ahli sihir, ada al-kahin, seorang dukun yang meramal, mencoba. Itu dari mana semua itu? Yaitu melalui meminta bantuan kepada setan, melalui jin dan seterusnya. Jadi ada teman di sana. Makanya
Nabi mengatakan man ataka hinan, siapa orangnya yang mendatangi seorang dukun, fa'asalau ansya'in, kemudian bertanya sesuatu pada dia, sumautumina, kemudian ia mempercayai terhadap ucapan dukun tadi, maka Allah menutup amalan dia selama 40 hari tidak diterima kalau ia tidak bertaubat. Apa mananya? Mananya tidak boleh menanyakan sesuatu kemudian mempercayai, wah ini kalau melihat tanda-tanda seperti ini yang mengambil barangmu ini dari pojok sana arah, itu dia. Itu berarti melalui itu yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita misalkan mendatangi orang soleh, para ustadz, para kiai, itu kita pandang ini memiliki kealiman dan kesolehan yang mendekat pada Allah, mungkin kita meminta doa kepada beliau. Nah, Mbak Rama, ini juga saya mau tanya ya, apakah dalam rumah tangga ini ada terjadi kekerasan nggak terhadap Mbak Rama gitu? Kekerasan rumah tangga? Kalau kekerasan enggak ya Mbak Angel ya. Tapi pernah ada wanita datang ke rumah itu, akunya hamil. Ya, terus minta apa? Suami saya pernah janji katanya mau nikah. Datang ke rumahnya Mbak Rama? Iya. Perempuan ini? Iya. Hermanto, kamu keluar, Hermanto! Hermanto, kamu keluar! Maaf, cari siapa ya, Mbak? Saya cari Hermanto, tolong panggil keluar. Iya, Hermanto, suami saya. Mbak ada apa kesini cari suami saya? Kalau pengen tahu, aku hamil anak Hermanto. Hamil? Nggak mungkin, Mbak, nggak mungkin. Suami saya nggak kayak gitu, saya tahu suami saya kok, Mbak. Hermanto, kamu Mbak, keluar! nggak usah Hermanto. bercanda deh, nggak usah bercanda. Ya. Suami saya nggak mungkin kayak gitu, Hermanto! kok. Kalau kamu bercanda, Kamu ngapain sih? pakai tanya lagi. Aku hamil anak kamu, Mas. Kamu hamil? Iya. Ntar dulu. Bener, Mas, itu semua? Iya. Hah? Jawab! Kamu bener hamilin Mbak ini? Hah? Jawab! Bisa jawab nggak sih? Ternyata bener ya apa yang selama ini dibilang sama Ibu. Saya udah nyesel tau nggak dengar semua kata-kata Ibu. Kamu tuh emang laki-laki nggak berguna ya? Jahat! Udah deh, sana! Saya males lagi punya suami kayak kamu. Saya nyesel tau nggak? Sayang. Nggak! Sayang, aku minta maaf. Sayang dengar aku jelas aku. Tanggung jawab ini ke anak kamu, Mas. Nah, kamu harus tanggung jawab. Terus bukan hanya itu. Waktu itu kan saya pergi, begitu saya pulang, saya mergokin suami saya tuh lagi selingkuh sama pembantu. Sama pembantu juga? Iya, sama pembantu saya. Dan itu saya tanyakan, sudah lama mereka berselingkuh. Akhirnya saya marah besar, di situ saya marah besar. Ya saya usir suami saya. Bisa kamu taruh dulu sapunya? Ada apa ya, Pak? Aku mau sama kamu, taruh aja kamu ya. Duduk sama saya. Aduh, Pak, nggak enak. Saya mau udah mau semangat sama mama ya. Aduh, kan Bapak majikan aku, Pak. Bisa aku minum apa? Kalau untuk berdua begini, kita bangun sepertinya. Ya, kamu nanti cantik banget ya. Coba. Pak, nanti takut ibu datang. Kamu gak bisa masalah ibu tuh masih luar ya. Pak, aku nggak enak sama ibu. Aku takut ibu, nanti ibu datang. Udah oke, Nanda. Kalau untuk masalah itu, Pak, tolong. Apaan kalian berdua di sini, ha? Ibu, maaf. Gak usah pura-pura nanya. Kau diri banget ya jadi orang. Kamu tahu gak usah dari mana? Kerja. Buat kamu makan ya. Kamu tuh cuma tahu hidup sama saya. Kamu ngapain, ha? Bantu gak tahu diri. Kamu tahu gak? Kamu kerja tuh saya yang bayar, bukan dia. Bener kan? Kita cerai hari ini juga. Udah lepasin. Udah, kamu sebelah sini. Udah, gak usah banyak ngomong ya. Sana. Apa lagi? Udah nikah aja kalian berdua. setelah Mbak Rama tahu itu, apa yang Mbak Rama lakukan? Setelah mengusir suami, apakah Mbak Rama meminta cerai atau berpisah gitu? Iya, saya usir suami saya, tapi yang parah, dia bawa kabur mobil saya beserta uang. Tapi saya minta cerai, suami saya nggak mau cerai. Dia mau cerai, tapi minta harta gono gini, kan aneh. Malah Ini kan Islam memberikan bimbingan begini. Memang otoritas penuh, hak talak, itu Allah berikan pada ar-rijal, pada kaum suami. Dia laki-laki. Mengapa? Karena mohon maaf pada kaum mama ibu-ibu, karena laki-laki relatif memiliki kematangan pengendalian emosi.
dan tanggung jawab terbesar adalah pada kaum laki-laki, maka diminta pusaka besar supaya tidak mudah menjatuhkan talak, itulah diletakkan pada laki-laki. Tapi syaratnya apa? Laki-laki yang amanah dalam menjaga pernikahan. Yang ini adalah mitsaqun ghalidh, perjanjian terberat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan berikutnya muncul, bagaimana kalau suaminya itu berkhianat? Salah satu pengkhianatan apa? Melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, atau pencurian, atau pemerasan, atau pemelorotan, dan lain-lainnya tadi itu. Maka, apakah hanya pada laki-laki? Allah pun memberikan ruang melalui tuntunan agamanya. Apa? Yaitu ada namanya talak khulu. Talak khulu itu apa? Yaitu perceraian yang diajukan gugatannya oleh pihak istri karena didapati suami satu, melanggar ketidaktaatan kepada Allah, dua, melakukan perzinahan, tiga, melakukan pencurian, dan lain-lainnya, pendek kata melakukan tindakan tadi itu. Dan kemudian diajukan ke pengadilan, nanti pengadilan akan mensidangkan, akan cross-check, benar apa tidak ini? Suami nggak bisa menjelaskan pembelaannya karena istri menyatakan bukti-bukti dan seterusnya, maka kemudian hakim akan memutuskan persetujuan, maka jatuhlah tolaknya semacam ini. Yang kedua, saya masuk menjelaskan harta gonogini. Apa itu harta gonogini? Kan sering diperbincangkan dan sering menjadi trending topik. Ketika orang sudah perceraian baru membicarakan ini, tapi ketika dahulu tidak. Apa itu gonogini? Harta gonogini itu adalah harta pernikahan yang dihasilkan oleh kerjasama atau bekerja bersama-sama atau mendukung kebersamaan seorang suami kemudian melahirkan harta tadi, maka inilah namanya harta gonogini. Dan harta gonogini dipisahkan. Apa? Bawaannya istri tidak masuk dalam hitungan, bawaannya suami tidak masuk dalam hitungan. Kalau tadi itu kan harta anak yatim tadi, itu tidak masuk itu tadi itu, tidak masuk. Ya. Bahkan muncul persoalan baru itu kan menjadi begini. Bagaimana kalau istrinya tidak bekerja, hanya suaminya saja, apakah mendapatkan gonogini? Sebagian ulama mengatakan masih. Karena apa? Ada orang yang istri itu tidak bekerja secara ekonomis, tetapi bekerja non ekonomis di rumah ini, itu masuk dalam kategori. Tetapi jumhur ulama menyatakan, termasuk dalam kompilasi hukum Islam Indonesia menyatakan, harta gonogini itu adalah harta dalam pernikahan atau perkawinan tadi antara suami dan istri, inilah yang kemudian akan dibagi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pembagiannya? Memang tidak ada petunjuk di dalam Al-Quran maupun hadis, berapa pembagiannya, 50-50 dan seterusnya. Tapi ada 3 kaidah yang menjelaskan. Yang pertama adalah berdasarkan as-sulhu, perdamaian, jalan damai, musyawarah. Oh enggak usah 50% dah. Anda 40%, saya 50% karena nanti saya menjaga anak saya. Oh enggak, untuk istri 70% saja, saya nggak usah, nanti anak ini ikut Anda. Oh enggak, itu suami 70%, Anda karena nanti saya tetap bertanggung jawab. Itu namanya sulhu. Yang kedua itu adalah al-urfu, kebiasaan. Bagaimana kesepakatan yang menjadi kebiasaan di situ diputuskan itu. Karena apa? Ada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu tradisi yang menjadi uruf itu bisa menjadi kekuatan hukum. Yang ketiga adalah baru al-qadha, apa? Keputusan. Keputusan hakim apa yang menyatakan, maka itulah yang ditaati. Karena apa? Hindun pernah pada zaman sahabat Nabi itu ada namanya seorang wanita yang bernama Hindun. Hindun itu punya suami namanya Muawiyah. Suaminya ini pelit. Kemudian menghadaplah kepada Rasulullah, Rasulullah suami saya ini pelit. Hartanya dibawa sendiri, saya sering nggak dikasih. Maka kemudian Nabi mengatakan, bolehkah saya mengambil? Nabi mengatakan, ambillah yang secukupnya menurut keperluanmu dan keperluan anak-anakmu. Secukupnya ini tentu dalam mana batasan yang normal. Tidak seperti sekarang, secukupnya apa? Beli mobil juga cukup. Bukan itu dalam mana tentunya. Tetapi keperluan untuk istri dan anaknya ketika dalam kehidupan rumah tangga. Baik, Pak Ustadz. Ya. Kita kan di sini sudah mendengar dari cerita versinya Ibu Rahma. Iya. Bagaimana kalau kita mencoba menghubungi suami dari Ibu Rahma? Mungkin kita bisa mendengar dari versi suaminya Ibu Rahma, mungkin ada yang berbeda. Di sini mungkin Pak Ustadz bisa membantu menengahi permasalahan. Iya. Kita samarkan saja ya, namanya jadi nama Hermanto ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Begini Pak, kita dari acara Tawakalan TV. Di sini di studio sudah ada istri Bapak yang namanya kami samarkan menjadi Ibu Rahma. Nah, kita sudah mendengar permasalahan dari Ibu Rahma tentang keluarga Bapak. Ya, saya sih sebenarnya kaget ya. Tadi juga ada dari orang TV telepon nih minta klarifikasi. Saya benar juga nggak mau nih urusan rumah tangga saya jadi waktu publik kayak gini. Tapi kalau emang dia maunya kayak gitu, ya udah saya jabanin. Dan mungkin dari Bapak juga ada yang ingin disampaikan. Saya sih sebenarnya juga capek. Saya dituduh terus sama dia, dituduh penipu, dituduh suka selingkuh. Nah, padahal dia juga sok suci. Dia aja nggak nurut sama saya. Dia tuh lebih sering dengerin sama keluarganya daripada saya. Saya yang capek.
Kamu habisin harta saya, kamu selingkuh. Kan saya sudah bilang, saya itu dijebak. Dijebak Keluarga apa? Kamu yang lakuin. Nggak mungkin keluarga saya Keluarga jebak. kamu yang jebak. Baik, Assalamualaikum Pak Anto. Iya, waalaikumsalam, Pak. Ya mohon maaf Pak Hermanto ya, kami tidak bermaksud mencampuri. Kebetulan Mbak Rahma ini datang meminta tausiah diniyah, tausiah agama. Kewajiban saya yang sedikit mengerti tentang agama berkewajiban untuk memberikan pandangan-pandangan agama. Yang pertama, sesungguhnya Pak Hermanto ini punya tugas mulia karena menikahi Mbak Rahma dan Mbak Rahma mendapat amanah anak dari almarhum suaminya, maka ketika Pak Manto bisa membimbing, bisa menjadi menemani, bisa menjadi pemimpin untuk Mbak Rahma dan anak-anak yatim ini, tentu ini sangat mulia sekali. Dan yang paling pokok terpenting adalah kita agama membimbing untuk menjaga harta anak yatim yang ditinggalkan oleh suami pertamanya ini. Inilah yang kita ingatkan bersama-sama, jangan sampai ketika kita menggunakan harta anak yatim ini dengan cara yang tidak sesuai dengan agama, justru inilah yang akan memicu dan memacu petaka bagi kehidupan siapapun ketika melanggar ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an agar menjauhi cara-cara semacam itu. Jadi kalau mungkin ada persoalan-persoalan yang bersifat privasi, kami tidak memasuki itu urusan Pak Manto dan urusan Mbak Rahma. Tapi intinya adalah bagaimana keluarga ini melahirkan kedamaian, bukan konflik. Apalagi kemudian sampai tadi memasuki wilayah peninggalan atau harta dari anak yatim. Inilah yang harus dijaga agar kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pak Hermanto, ada yang mau disampaikan? Ya, Atau ada yang mau dipertanyakan sama Pak Ustadz? Udah mencoba semaksimal mungkin sih untuk jadi suami yang baik. Tapi coba deh, kalian bisa tanya deh sama dia, apa dia pernah melayani saya dengan ikhlas? Dia juga selalu nggak hormat sama saya. Keluarga saya juga dibilang manfaatin harta dia lah. Itu padahal semua tuh yang saya alami itu tuh dijebak sama keluarganya dia sendiri. Lah emang kenyataannya kan seperti itu. Dijebak apa? Waktu itu ada yang ngaku-ngaku hamil datang. Terus kamu sama si Mbak ngapain waktu itu? Kayak gitu keluarga saya yang jebak kamu. Udah, saya kira udah. Kamu juga. Udah, Pak Manto udah cukup. Saya. Oke, Pak Manto ini sudah menyangkut privasi, tidak elok ditampil di sini. Saya kira mari untuk melakukan introspeksi masing-masing. Pak Manto bisa menutupi aib kekurangannya, itu menjadi hak. Mbak Rahma juga sama dalam kota ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga masing-masing. Dan agama juga memberikan panduan. Ketika sudah tidak bisa diberikan jalan solusi, agama juga memberikan panduan bagaimana jalan keluarnya, begitu loh. Jadi Pak Manto berhak untuk mempertahankan rumah tangga karena ini anjuran agama. Tapi ketika ada salah satu dari pihak masing-masing yang kemudian merasa dikhianati dan mengkhianati dan seterusnya, agama juga memberikan jalan dalam kaitan ini. Mbak Rahma tadi merasa karena hartanya, dan sesungguhnya satu hal penting Pak Manto yang harus diingat, sesungguhnya itu bukan hartanya Mbak Rahma, tapi itu adalah hartanya anak yatim yang ditinggalkan oleh ayahnya almarhumnya itu. Jadi itu yang harus mesti difahami. Jadi ketika Pak Manto, mohon maaf, saya juga mengingatkan pada Pak Manto, ketika Pak Manto masih berkilah menghindar bahwa ini hartanya ini, berhati-hatilah ketika kita di rumah itu ada anak yatim dan hartanya anak yatim, jangankan sampai banyak. Setitik saja dari harta anak yatim yang kita makan tanpa ridho dia, ini di hadapan Allah amat sangat berat. Jadi kita bersama-sama Pak Manto menghindari dari cara-cara semacam itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan mudah-mudahan Allah mengampuni dari dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh hambanya. Iya Pak. Bapak sih sebaiknya sih emang nasihatin saja istri saya tuh. Saya juga udah malas sebenarnya Pak. Udah suka-suka dia deh. Terserah dia mau apa lah. Ya, Pak Hermanto, maaf ini saya mewakili. Oke Pak Ustadz, kalau dari segi agama nih Pak Ustadz ya, kayak tadi gitu, apa yang harus diambil langkahnya seorang Mbah Rahma dan juga Pak Hermanto ini? Yang pertama begini, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Manto tadi, nggak ada ikhtiar baik, Iya, betul. nggak ada itikat baik, kan dia langsung melakukan ini. Tapi kalau kita lihat kisah yang disampaikan oleh Mbak Rahma tadi dengan harta yang melimpah ruah, yang kalau tadi kan harta banyak sekali itu milik anak yatim itu, tapi kan apa yang terjadi kan itu kan kelihatan, dan dia tadi kan tidak ada merasa dan tidak mengakui perbuatannya. Iya. Jadi salah satu ciri orang yang tidak pernah mau mengakui salah itu adalah berarti dia sesungguhnya dia tidak baik.
Orang yang baik itu adalah kata Nabi itu kan, semua orang itu annas khata'un, setiap manusia itu adalah khata'un, memiliki salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang memiliki kesalahan itu adalah dia mau bertobat. Caranya tobat itu apa? Mengakui kesalahan yang pernah dia lakukan dan berjanji melakukan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah penting tadi yang disampaikan, tidak ada dari itu. Kalau dia tadi titik temu tadi, misalkan, oh ya mas saya minta maaf, begitu juga marah, udahlah kita tutup, nggak ada ruang itu. Nah kalau sudah seperti itu, untuk apa kehidupan rumah tangga? Berarti kan begitu. Rumah tangga itu tujuannya adalah untuk membangun sakinah, mawaddah, rahmah, kedamaian, penuh kasih sayang dan penuh cinta kasih. Tidak ada itu. Kalau sudah seperti itu apa? Maka rumah tangga itu seperti anar, seperti neraka kan begitu. Bara yang menyala-nyala tentu bukan untuk itu. Kalau begitu apa? Ada jalan. Apa? Allah memberikan jalan misalkan dengan cara apa? Ada talak tadi itu. Tapi diupayakan kalau masih bisa ditaubati, kembali dengan cara yang baik. Baik Pak Ustadz, ini amalan dari apa yang harus dilakukan Ibu Rahma ini? Mungkin untuk keluarganya bisa tetap tenang, mungkin syukur-syukur bisa kembali baik-baik lagi. Dan untuk bapak suaminya mungkin bisa terbuka hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Betul. Agar mau kembali ke jalan yang benar, kembalilah pada tuntunan agama. Tuntunan agama dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Agama memandu kewajiban di keluarga itu apa? Ar-rijalu qawmun, laki-laki. Dilihat bagaimana tanggung jawab laki-laki dan bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Suaminya taat pada Allah apa tidak? Istrinya taat pada tidak? Kalau tidak, suami istrinya harus taat pada suami. Bagaimana suaminya ketika melanggar? Maka istri harus menjadi pengontrol, pengingat daripada suami. Tapi bagaimana kalau masing-masing nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang bisa diluruskan? Maka agama meminta apa? Taubat. Kan Nabi Bapak Adam alaihissalam karena membimbing, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami zalim diriku, wa illam taghfir lana ya Allah, dan jika engkau tidak mau mengampuni dosa-dosaku, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi ya Allah. Maka itu adalah kaitan di sini. Yang kedua apa? Yang kedua Mbak Rahmat kan ada kaitan tadi. Sebelum mulai pernikahan, Mbak Rahmat kan nggak setuju oleh tadi kan keluarga keberatan. Yang kedua menjadi pelajaran pada para pemirsa mama, mohon maaf sekali kalau ditinggal suaminya meninggal atau bercerai. Kalau mau menikah lagi dan punya anak, pertimbangkanlah ada anak. Bukan berarti nggak boleh menikah. Menikahlah, carilah suami yang bisa menjadi imam pada Anda, dan carilah suami yang menjadi imam pembimbing pada anak-anak Anda, yaitu anak tiri. Supaya pada kemudian hari tidak menyesal seperti yang terjadi pada Mbak Rahma. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama pesannya. Semoga Ibu Rahma juga setelah mendengar pesan dari Pak Ustadz bisa menjadi lebih baik ya kehidupannya Ibu Rahma ya. Insyaallah. Kita doakan yang terbaik. Ya baik pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Ya, begitu saya Mario Wirik dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Zia pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.